Shalom adik-adik, selamat datang kembali bersama kakak di ibadah pelayanan anak hari Minggu hari ini yang akan dilayani oleh pelayan firman kakak Hana dan kakak sebagai liturgi. Ya, untuk memulai ibadah kakak persiapkan adik-adik untuk saat teduh sejenak. Dipersilakan. Ya, adik-adik sudah siapkan beribadah, sudah siapkan Alkitab dan uang persembahannya. Ya, kita akan memulai dengan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Ya, adik-adik, kita akan berdoa untuk pembukaan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Berkati juga kakak Hana yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Mazmur pada hari ini terambil dari Mazmur 34 ayat 1-6. Di bawah perikop dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama denganku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu.
Sekian pembacaan Mazmur pada hari ini. Terima kasih. Ya, adik-adik, sebelum firman Tuhan, kita mengangkat satu pujian lagi. Bapakku datang padamu. Kita masuk ke pemberitaan firman ya adik-adik. Tapi sebelum kita membaca Alkitab, sebelum Kak Hana nanti bercerita tentang Alkitab hari ini, nah Kak Hana mau ngajak adik-adik untuk membuka pembacaan kita. Sebelum kita berdoa, kita buka dulu dari Raja-Raja 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-7. Kita buka sama-sama, Kak Hana ulang. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai 9. Kalau sudah terbuka, dibiarkan Alkitabnya terbuka, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing untuk beribadah Tuhan pada pagi hari ini, untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau memberkati setiap mereka Tuhan yang mendengarkan pada hari ini. Kiranya firman-Mu dapat menjadi penuntun dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam seminggu ke depan ini Tuhan, bahkan dalam seumur hidup mereka. Dan bahkan mereka dapat memberitakannya kepada orang lain, dan mereka dapat membagikannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman pada hari ini ke dalam tangan penyertaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, mari kita baca bacaan kita pada pagi hari ini, terambil dari 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai 9. Tapi Kak Hana akan membacakan ayat yang ketiga dan ayat yang ke-9 saja untuk poin dari firman Tuhan hari ini. Tapi adik-adik harus membacanya dari ayat 1 sampai 9 di rumah bersama orang tua ya nanti. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 9. Ayat yang ketiga. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati." Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana.
Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Ayat yang ke-9, lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, saatnya Kak Hana punya cerita nih adik-adik. Tapi sebelum Kak Hana cerita tentang firman Tuhan tadi yang kita sudah baca dari 2 Raja-Raja 7, Kak Hana mau tanya. Pasti ada sih di antara adik-adik ini yang pernah merasakan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu seperti apa ya Kak Hana? Nafas kehidupan yang adik-adik sekarang sudah rasakan itu juga termasuk kebaikan Tuhan. Bahkan kesehatan yang masih ada sampai sekarang dalam hidup kita ini, itu juga salah satu kebaikan Tuhan loh adik-adik. Banyak kan? Masih banyak lagi. Contohnya apalagi? Punya orang tua, punya adik, kakak yang sayang sama adik-adik. Itu juga merupakan sebuah kebaikan Tuhan. Nah, adik-adik, di 2 Raja-Raja pasal 7 ini atau di perikop ini kita mau bercerita tentang orang-orang Samaria yang sedang dalam kelaparan ya adik-adik. Karena pada saat itu kota Samaria ini sedang dikepung sama tentara Aram. Tentara Aram ini merupakan musuh mereka nih adik-adik. Jadi sekeliling kota Samaria itu sedang dikepung oleh tentara Aram. Nah, kemudian karena wilayah mereka dikepung oleh tentara Aram, makanan itu ataupun bahan-bahan makanan yang biasa mereka gunakan untuk makan dan minum atau untuk melanjutkan kehidupan mereka itu jadi terhambat nih adik-adik. Bahkan jadinya harga-harga barang di sana atau di kota Samaria ini jadi mahal karena terhambat oleh tentara Aram yang mengepung mereka ini. Begitu. Kemudian sehingga mereka kelaparan, harga-harga naik dan kemiskinan terjadi di kota Samaria ini. Di sisi lain ya adik-adik, di tempat yang lain, tepat di depan gerbang kota Samaria, ada 4 orang kusta. Nah, adik-adik tahu orang kusta itu orang apa? Orang kusta itu orang yang sedang sakit, tapi sakitnya ini menular, sehingga mereka diasingkan. Mereka harus tinggal di luar kota Samaria atau di depan gerbang kota Samaria ini. Karena penyakit yang mereka alami itu bisa menular ke orang lain, sehingga mereka diasingkan ya adik-adik. Kalau adik-adik mau tahu orang-orang kusta seperti apa, Hana punya gambarnya. Ini dia. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi orang-orang Samaria ini takut dengan mereka yang sakit kusta ini. Tetapi di sisi lain, orang-orang yang sakit kusta ini malah digunakan sama Tuhan untuk menjadi berkat. Gimana sih caranya? Nah, karena mereka berpikir nih bahwa orang-orang di dalam kota Samaria ini sedang dalam kelaparan, harga semua barang itu naik, semua bahan makanan itu naik, sehingga mereka hampir miskin dan mereka hampir tidak bisa makan. Mereka berpikir dalam pikiran mereka. Ada 3 pemikiran yang muncul di antara 4 orang kusta ini. Yang pertama, apa mereka akan masuk ke kota Samaria dan ikut kelaparan dan bahkan mati bersama orang-orang Samaria yang lain. Yang kedua, pemikiran mereka tetap diam di depan gerbang kota dan juga akhirnya kelaparan dan mati. Dan yang ketiga, mereka mikir nih, gimana kalau kita nyebrang aja ke kemah tentara Aram dengan 2 kemungkinan. Mereka bisa dibunuh sama tentara Aram atau mereka diberikan makanan sama tentara Aram ini.
Tapi mereka pilih yang ketiga nih, pemikiran yang ketiga. Jadi mereka menyeberang ke kemah tentara Aram dengan dua kemungkinan nih, antara hidup dan mati, apa mereka akan dikasih makan sama tentara orang Aram, atau bahkan mungkin mereka akan dibunuh karena mereka diasingkan dan sakit kusta, karena tentara Aram ini merupakan musuh orang Samaria juga. Ternyata adik-adik, disitulah Tuhan memberikan kebaikannya untuk orang-orang 4 orang kusta ini. Sesampainya mereka saat mereka dalam perjalanan ke perkemahan di sana, dan mereka sampai ke perkemahan tentara Aram ini, tiba-tiba mereka melihat, wah, nggak ada orang nih di perkemahan tentara Aram ini. Perkemahannya kosong, tidak ada orang, tapi barang-barangnya tentara Aram ini masih ada, makanan, pakaian, kemudian ada emas, perak, semua yang mereka butuhkan itu ada di sana. Kemudian ternyata dari yang mereka dengar, tentara Aram ini takut karena tentara Aram ini tiba-tiba mendengar ada suara yang besar, seperti ada sekelompok orang yang akan menyerang tentara Aram ini. Jadi mereka berpikir bahwa, wah, karena kita kepung orang Samaria, karena kita mau menjajah orang Samaria, mau mengepung orang Samaria ini ternyata punya teman di luar sana. Ada orang Het, dan juga di sini dibilang raja-raja orang Misraim ini mau melawan tentara Aram ini supaya menyelamatkan orang-orang Samaria karena sudah kelaparan di tengah-tengah perkepungan mereka. Tapi ternyata itu hanya bunyi-bunyian yang dibuat oleh Tuhan. Jadi mereka ketakutan, dan ternyata orang-orang sakit kusta ini, karena tentara Aram ini ketakutan dan lari meninggalkan perkemahannya, mereka bisa makan dan bahkan mereka bisa melanjutkan kehidupan mereka. Kemudian 4 orang kusta ini berpikir, wah, kalau misalnya kita makan cuma untuk diri kita sendiri, kayaknya nggak baik nih. Jadi mungkin sebaiknya kita kasih tahu Raja Samaria, kita ke istana raja, kita beritahu raja bahwa perkemahan tentara Aram itu sudah kosong, dan bahkan kita bisa mengambil makanan di sana untuk melanjutkan kehidupan kita yang sekarang dalam kemiskinan gitu, kesusahan. Nah, di situ Tuhan menunjukkan kebaikannya kepada 4 orang kusta ini. Bayangkan adik-adik, 4 orang kusta ini adalah orang yang diasingkan, bahkan mereka hidup terpisah dengan orang-orang Samaria yang lain, yang sehat. Tapi Tuhan menunjukkan kebaikannya, Tuhan membagikan berkatnya untuk keempat orang Samaria yang kusta ini, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi satu kota Samaria, dan mereka bisa hidup melanjutkan kehidupannya di tengah-tengah kelaparan yang terjadi. Nah, adik-adik, Kak Hana punya satu film nih untuk adik-adik, kita nonton.
Adik-adik, di film tadi bercerita tentang bagaimana anak kecil ini sebenarnya dia kesel gitu mukanya waktu di dalam mobil kan, sedih bahwa mainannya ini harus dibagikan ke orang lain. Nah, tetapi saat dia di sana, saat dia di tengah anak-anak yang lain yang nggak punya mainan seperti dia di panti asuhan, anak-anak panti asuhan itu, dia malah seneng melihat kesenangan dari anak-anak lain itu senang bermain dengan mainannya. Tapi di samping itu juga ada satu anak nih yang bahkan tidak tertarik dengan mainannya tadi, tapi malah tertarik dengan payungnya. Yang ternyata payung itu bahkan bisa menjadi berkat untuk dia, yang bisa mengingatkan dia kembali dengan ayahnya, dan juga bahkan bisa membuat hingga sampai besar menjadi kenangan, dan itu bisa menjadi motivasi dia untuk berusaha dan bahkan bisa mempunyai toko payung tadi. Bagus ya ceritanya adik-adik. Nah, ceritanya juga yang bisa diambil dari cerita tadi, yaitu adik-adik juga bisa membagikan kebaikan Tuhan, kebaikan Allah yang ada di kehidupan kita, yang sudah kita rasakan bersama-sama di kehidupan kita ini pada orang-orang sekitar kita tanpa kita duga nih. Bahkan dari payung tadi, hanya sebuah payung tadi
bisa menjadi berkat sampai dia tua tuh adik-adik. Nah, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah ini bisa juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita dengan cara mengingatkan teman-teman kita untuk, misalnya teman-temannya adik-adik nih, untuk selalu menggunakan masker. Terus kalau misalnya sebelum masuk rumah harus cuci tangan pakai sabun dulu. Kemudian harus menjaga jarak, berolahraga, dan bahkan makan makanan yang bergizi di rumah. Jadi di situ dimana kita mendapat kesehatan dan yang diberikan, kebaikan yang diberikan oleh Tuhan, kita juga harus membagikan kepada orang lain nih adik-adik. Dan masih banyak lagi yang kebaikan yang Tuhan berikan sama kita yang kita bisa bagikan kepada teman-teman kita. Jadi adik-adik, untuk firman Tuhan hari ini, semoga adik-adik bisa melakukan dan membagikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Ya, baik adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyikan satu lagu. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Dia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saatnya kita masuk ke doa syafaat. Adik-adik lipat tangannya, kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu pada hari ini. Saat ini Tuhan, kami berdoa biarlah kami, anak-anak-Mu ini yang menerima kebaikan-Mu sehari-hari, yang memperoleh kesehatan, biarlah kami dalam kehidupan kami hari lepas hari kami juga bisa membagikan kebaikan tersebut kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik kami dalam kehidupannya sehari-hari. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai mereka agar mereka selalu senantiasa sehat dalam penyertaan-Mu, selalu menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang rajin untuk mengikuti IMPA, dan bahkan mereka bisa juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Hamba juga berdoa Tuhan untuk kedua orang tua mereka yang senantiasa mendidik mereka hingga saat ini. Tuhan berikan mereka kesabaran dalam mendidik adik-adik kami dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami juga berdoa untuk pekerjaan mereka Tuhan, pekerjaan kedua orang tua kami. Biarlah dalam pekerjaan mereka juga senantiasa Engkau berkati, Engkau sertai, dan bahkan Tuhan dapat senantiasa tetap setia untuk di tengah-tengah kesibukan pekerjaan mereka tetap senantiasa untuk mengajarkan anak-anak-Mu ini tentang firman Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan dalam setiap kegiatannya. Kiranya Tuhan sertai, biarlah gereja kami dapat menjadi terang bagi dunia ini Tuhan, dan bahkan dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, orang-orang lain Tuhan yang beragama lain. Kiranya Tuhan memberkati gereja kami, dan kami juga berdoa untuk Pelkat PA dalam pelayanan kami Tuhan. Biarlah pelayanan kami ini dapat berguna untuk adik-adik sekalian. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin setiap pemerintahannya, dari presiden hingga ke RT RW. Biarlah dalam penyertaan-Mu Tuhan, bangsa kami ini menjadi bangsa yang rukun, bangsa yang besar Tuhan, dan bangsa yang selalu dalam perlindungan-Mu Tuhan, tanpa ada perpecahan.
selalu mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan adik-adik ini seminggu ke depan ke dalam tangan penyertaan-Mu Tuhan. Biarlah mereka dapat hidup dalam kehidupan mereka masing-masing dengan tetap berdasar kepada firman-Mu. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan, yang kami alaskan dengan doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik sudah siapkan persembahannya. Ya, kita akan melakukan persembahan. Kita menyanyikan lagu Mas Perak Kutapnya. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang bertahan di surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami sudah mendengar firman-Mu ya Tuhan, dan sudah memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati persembahan kami untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan, khususnya di gereja kami ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik, sampai kita di penghujung IMPA ini, dan Kak Hana harap adik-adik bisa membagikan karya-karya Tuhan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari, dan bahkan bisa menjadi alat bagi karya Allah dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, adik-adik, saatnya kita berdoa sebelum kita mengakhiri IMPA ini. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan telah menyertai IMPA kami dari awal, pertengahan, hingga akhir saat ini. Tuhan telah menyertai adik-adik dalam mendengarkan firman-Mu, dalam memuji, dan dalam membaca firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik kami, dan kiranya Tuhan juga memberkati kami sebagai pelayan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami bisa menjadi alat bagi karya-karya-Mu yang besar Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan penyertaan-Mu saja. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, sudah sampai di ujung ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk adik-adik sudah datang kepada Tuhan untuk beribadah. Iya, betul nih adik-adik. Tapi hari ini ada yang mungkin bertanya-tanya, kakak kok pakainya kebaya sama ada pakai udangnya nih? Kenapa ya? Karena hari ini, bukan hari ini, hari Rabu kemarin, tepat di tanggal 21 April 2021, bertepatan dengan hari Kartini. Jadi kita sekalian juga merayakan hari Kartini ini nih adik-adik, buat seluruh wanita di Indonesia. Nah, untuk mengakhiri IMPA kita pada hari ini, kita nyanyi apa nih Kak? Saya bergirang adik-adik. Oke.